联盟而战。Halo guys, halo semuanya, dimana kalian berada, kembali lagi bersama Mimin di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini Mimin akan merangkum sebuah film The Web Series dari film Throne of Steel untuk part terbarunya. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video sebelumnya, Mimin saranin untuk langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian baru mampir untuk mensupport channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Han Yu datang menemui Hao Chen dengan wajah yang begitu serius, dengan membawa pedang di tangannya. Ia mengira kalau kedatangannya ingin bertarung dengan Hao Chen. Akan tetapi di saat ia menghampiri Hao Chen, ia berlutut dan ingin menjadi kesatria pendamping Hao Chen. Hao Chen pun sangat terkejut melihatnya. Beberapa waktu kemudian, Hao Chen menemui ketua kuil Paladin untuk menjelaskannya. Hao Chen meminta ketua kuil untuk menarik kembali perkataannya tentang Han Yu yang ingin dijadikan kesatria pendampingnya. Namun, ketua Paladin berkata kepadanya apakah Hao Chen bersedia menerima cucunya sebagai kesatria pendampingnya. Dan Hao Chen harusnya tahu apa itu kesatria pendamping. Terutama ada kesatria tingkat 5 sebagai pendampingnya, dan itu sangat baik untuk Hao Chen. Ketua Paladin juga menjelaskan kalau kesatria pendamping akan benar-benar setia menjalankan perintah dari Tuan Kesatria dan menurutinya. Saat di medan perang, kesatria pendamping juga akan selalu berada di depan tuannya. Hidup dan mati sepenuhnya ada di dalam kendali tuannya. Alasan kakeknya menjadikan Han Yu sebagai pendamping Hao Chen adalah karena Han Yu satu-satunya pewaris keluarga Han-nya. Jika ia menjadi pendamping Hao Chen, kelak jika Hao Chen membutuhkan sesuatu, seluruh keluarga Han-nya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Hao Chen. Namun Hao Chen tidak mau menerimanya karena tidak ada seorang pun yang dilahirkan menjadi kesatria pendamping orang lain. Ketua Paladin juga menjelaskan alasan kedua kenapa Han Yu ingin dijadikan kesatria pendamping Hao Chen. Sebenarnya juga untuk kepentingannya sendiri, dan biarkan Hao Chen menyelamatkan Han Yu. Hari ini Han Yu datang menemui Hao Chen itu karena ia mendapatkan kabar berita tentang serangan di perbatasan. Dan dalam waktu yang dekat, aliansi iblis akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap aliansi. Kemudian, 10 dewa iblis juga akan ikut andil. Kuil Kesatria juga menceritakan 13 tahun yang lalu, hanya pilar ke-6 dewa iblis beruang, yaitu Welliver yang datang ke Royal Dragon Pass, tetapi menyebabkan kematian puluhan ribu prajurit dari kuil kesatrianya. Ia menceritakan ayah Han Yu yang diperintahkan olehnya untuk melindungi penduduk di Royal Pass. Ia juga merasa bersalah karena menempatkan ayah Han Yu di situasi bahaya. Namun ayah Han Yu berkata kalau ia akan bertarung atas kemauannya sendiri, demi Royal Pass dan ribuan orang biasa yang tidak bersenjata, serta untuk mengakhiri perang di generasinya. Di saat itu perang pun terjadi selama 3 hari 3 malam. Royal Pass akhirnya bisa diselamatkan. Namun kedua orang tua Han Yu gagal kembali hidup-hidup dan mati di medan perang. Han Yu pun merasa sedih dan terpukul melihat kedua orang tuanya mati. Dan ia menyalahkan kakeknya yang membiarkan kedua orang tuanya pergi ke tempat berbahaya. Ketua kuil Paladin mengatakan secara umum kalau dirinya sebagai Paladin dan anaknya adalah kesatria harus menjadi teladan. Secara pribadi mereka adalah putra dan menantunya meninggal. Juga sebagai orang tuanya Han Yu. Ia mengakui kalau dirinya bukan ayah yang baik dan bukan kakek yang baik. Sejak saat itu, Han Yu berlatih sangat keras karena ingin menjadi lebih kuat dan membiarkan hatinya dikuasai oleh kebencian. Keberaniannya juga menjadi terlalu paranoid. Ia ingin membunuh dewa iblis untuk membalaskan dendam kedua orang tuanya. Dan itu menjadi satu-satunya tujuan dalam hidupnya. Tapi dengan tubuh manusia akan sulit melawan dewa iblis. Kecuali kesatria segel ilahi. Ia memiliki tim pemburu iblis dengan kekuatan dari 6 kuil utama. Lalu Hao Chen mengatakan kalau Han Yu sudah dikalahkan dalam kompetisi. Juga tidak bisa bergabung dengan tim pemburu iblisnya. Ketua kuil tahu kalau hatinya Han Yu dipenuhi dengan dendam. Dan hanya akan merugikan orang lain di medan perang.
Sedangkan ia melihat di dalam dirinya Hao Chen ada semacam kemuliaan seorang kesatria. Itu sebabnya ia membiarkan Han Yu menjadi kesatria pendampingnya, agar memiliki kemampuan untuk menghadapi dewa iblis. Karena dengan begitu ia bisa bergabung dalam tim pemburu iblis agar memiliki kemampuan untuk menghadapi dewa iblis. Ia juga berharap kalau Hao Chen dapat mempengaruhinya untuk menuntun ke jalan yang benar. Ketua kuil memohon kepada Hao Chen agar Hao Chen berkenan membantu dirinya. Lalu Hao Chen meminta ketua kuil untuk jangan melakukan hal tersebut. Karena ketua kuil mempercayai Hao Chen, jadi ia akan melakukan yang terbaik. Tak lama kemudian, ketua kuil ingin melakukan kontrak antara Hao Chen dan Han Yu. Ia menjelaskan kalau kontrak pelayan adalah kendali dan pengekangan mutlak, sedangkan tuannya dapat mengontrol hidup dan mati kesatria pendampingnya. Lalu kakeknya berkata kepada Han Yu apakah Han Yu sudah yakin memutuskan hal tersebut dan menyerahkan hidupnya bahkan kehendaknya. Selalu berdiri di depan tuannya juga melaksanakan tanggung jawab sebagai kesatria pendamping. Han Yu pun sudah bertekad dan langsung akan mendatangani kontrak dengan Hao Chen. Ia berkata kalau ia akan menggunakan tubuhnya sebagai perisai Hao Chen dan tidak akan pernah meninggalkannya. Hao Chen juga berjanji darah sebagai perantaranya dan bersumpah dengan pedang tidak akan pernah meninggalkan kesatria pendamping. Ketua kuil meminta Hao Chen dan Han Yu harus mengingat tanggung jawab sendiri, saling percaya melangkah maju dengan keberanian untuk memperjuangkan aliansi. Dan itu adalah kehormatan tertinggi menjadi seorang kesatria. Mereka pun berjanji akan selalu menjaga dan bertanggung jawab. Kakeknya berharap kalau keputusannya tidak salah. Di saat bersamaan, Han Yu kesakitan dan tidak sadarkan diri. Kakeknya pun mencoba memeriksanya. Ia tahu kalau kekuatan cahaya di tubuh Han Yu berkembang sangat pesat. Seketika, mereka pun menghilang dan berpindah tempat. Ketua kuil menjelaskan kalau ada gelombang kekuatan cahaya yang kuat yang mengirimkan semuanya ke sana. Dan tempat tersebut adalah tanah yang diberkati oleh putra cahaya. Seketika pilar cahaya itu pun aktif dan menyala dan berhenti di angka 97 poin. Guru Yehua pun mengatakan itu semua karena melambangkan 97 poin kekuatan spiritual bawaan Hao Chen. Ketua kuil sangat paladin sangat terkejut karena kekuatan spiritual Hao Chen adalah 97 poin. Ia baru tahu kalau Hao Chen memiliki poin kekuatan spiritual bawaan tertinggi. Dan dipastikan Hao Chen adalah putra cahaya. Di sisi lain, ketua kuil kesatria segel ilahi, yaitu Tuan Yang Haoyan, juga sangat terkejut karena tanah yang diberkati telah terbuka. Dan ia tahu kalau putra cahaya legendaris yang tidak pernah datang ke dunia akhirnya muncul. Lalu ketua kuil paladin menjelaskan kalau menurut legenda ketika putra cahaya mendatangani kontrak pendamping, mereka akan memasuki tanah yang diberkati dan berbagi bakat bawaan dengan bawahannya. Guru Yehue juga terkejut karena bisa berbagi bakat bawaan. Dan siapapun yang mendatangani kontrak pendamping dengan putra cahaya, kekuatan spiritual bawaannya akan meningkat dan akan sangat ditingkatkan. Guru Yehua tahu kalau kekuatan spiritual Han Yu adalah 63 poin dan langsung ditingkatkan menjadi 80 poin. 80 poin kekuatan spiritual bawaan, bakat itu bahkan melampaui Tuan Kesatria Segel Ilahi. Dan dipastikan Hao Chen di masa depan akan memiliki kesatria pendamping Segel Ilahi. Ketua paladin sangat senang karena selama 60.000 tahun, akhirnya putra cahaya telah kembali. Beberapa saat kemudian mereka berhasil melakukan kontrak kesatria pendamping. Han Yu sangat terkejut, ternyata kekuatan spiritual bawaannya tiba-tiba meningkat menjadi 80 poin. Dan ia akhirnya ada peluang menjadi tingkat 9. Dan menghadapi dewa iblis untuk membalaskan dendam kedua orang tuanya. Dan ia tidak menyangka semua yang ia inginkan sebenarnya Hao Chen yang memberikannya kepadanya. Ia teringat dengan kesombongannya di waktu melawan Hao Chen di arena pertarungan. Jadi, ia pun memberi hormat kepada Hao Chen. Dan berkata kalau ia sebagai kesatria pendamping akan berjuang untuk Hao Chen. Walaupun akan melewati rintangan juga tidak akan menolak. Tak lama kemudian Hao Chen meminta kepada ketua paladin untuk membantu dirinya dan guru Yehua untuk membuat ron kontrak pendamping. Ketua paladin mengatakan kenapa meski begitu.
Lalu, Guru Yehua berkata kalau dirinya hanya memiliki kekuatan bawaan 9 poin. Ketua Paladin pun sangat terkejut mendengarnya. Karena kekuatan spiritual 9 poin, tapi Guru Yehua bisa berkultivasi sampai ke tingkat 5. Dan seharusnya jika kekuatan spiritual 9 poin tidak bisa menembus tingkat 2. Dan itu benar-benar keajaiban. Dan akhirnya akan ada ribuan rekan seperjuangan di belakang Guru Yehua dalam sekejap dan menjadi seorang kesatria. Guru Yehua pun mulai mengerti kalau ia akan menjadi harapan semua manusia. Dan Ketua Paladin akan menyampaikan pengalaman hidupnya kepadanya. Agar Guru Yehua bisa membantu lebih banyak orang. Juga dapat menemukan nilai hidup mereka. Hao Chen dan Guru Yehua pun memberi hormat kepada Ketua Paladin. Lalu tanpa basa-basi Ketua Paladin akan melakukan upacara untuk Hao Chen dan Guru Yehua. Lalu bagaimana keseruannya? Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up